ada ada hal-hal yang di luar nurul ya. Iya. Oke Pak Haji, seperti yang sudah dikabarkan di video sebelumnya ya, bahwa kita sekarang akan membahas tentang perkutut kantong semar ya, kantong semar. Nah, seperti apa sih perkutut kantong semar itu Pak Haji? Baik. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkutut kantong semar itu secara fisik sebetulnya ciri-cirinya adalah di bagian dadanya itu ada seperti bentuk kantong. Jadi perutnya ngaburayut lah. Oh iya iya iya. Secara fisik ya. Nah, biasanya itu bisa baru terlihat pada usia yang cukup tua Oh umurnya. iya iya. Kalau dari anakan belum bisa dipastikan ya. Belum. Kalau dari anakan masih remaja, masih ABG, belum begitu nampak, belum terlihat. Oh, belum bisa dipastikan ya. Nah, jadi ciri-cirinya cuman dari Secara fisik ya. secara fisik. Secara fisik, jadi di bagian tubuhnya itu, terutama di bagian perut ya, ada membentuk seperti bentuk kantong ngaburayot Dari dadanya. dari dada. Cirinya seperti itu. Nah, tapi kantong semar itu pun perkututnya itu harus perkutut yang memang lokal alam. Oh, harus lokal alam Lokal ya. alam, jadi bukan silangan seperti Bangkok sama campuran sama lokal, bukan seperti itu. Jadi murni alam dan bukan hasil ternakan juga mungkin. Nah, kalau seandainya dari sekarang kan banyak nih penangkar burung perkutut ya. Nah, kalau misalkan menemukan hal yang ciri-cirinya seperti itu, apa itu bisa dikategorikan kantong semar? Bisa juga dikategorikan kantong semar, tapi biasanya si kantong semar itu dia akan akan baru kelihatan bentuk kantong semarnya itu pada usia tertentu, dan kadang-kadang awal-awal kita menemukan burung tersebut itu belum nampak juga. Oh iya. Kelihatan. Nah, secara fisik dulu kita bicaranya ya Pak Haji ya. Secara fisiknya selain daripada dari dadanya yang menonjol ya, apa ada gitu dari yang lain-lainnya gitu, seperti dari kakinya, dari cara duduknya. Kalau secara metafisik ya, secara pandangan batin lah. Enggak, kita bicara fisik dulu, nanti batin yang kedua Pak Haji. Jadi kalau secara fisik kan tadi sudah disampaikan bahwa yang disebut dengan perkutut kantong semar itu, pertama yang memiliki aturangan ya. Iya, aturangan. Pertama, dia memiliki membentuk kantong di bagian dada. Terus dia harus lokal alam. Ya. Jadi lokal alam, ditambah lagi perkututnya itu jantan ya. Perkututnya jantan. Kalau secara fisik untuk jantan sama seperti yang bukan katuragan. Pasti ada perbedaan. Ada perbedaan ya. Ada perbedaannya. Kalau yang berkaturangan dan yang tidak berkaturangan ada perbedaan, pasti ada. Seperti itu. Secara fisik juga ada perbedaan. Oke. Ya, salah satunya bisa dilihat dari fisiknya itu sendiri.
dari apa fisik kakinya, postur tubuhnya, terus dari karakter burungnya seperti apa, ada perbedaan-perbedaan tertentu. Nah, itu secara fisiknya mungkin sudah bisa dimengerti sama sobat-sobat kicau ya. Nah, kemudian dari secara aura nih, yang bisa dirasakan kalau betul-betul itu kantong semar, itu bisa dijelaskan Pak Haji secara baik kebatinan. Jadi kalau secara metafisik ya, saya katakan metafisik artinya kan secara gaib ya, Ya. secara kebatinan. Pertama, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat kalau burung tersebut itu memiliki katurangan Ya. atau isian lah, istilahnya ada isian, Hodam. atau tidak, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya dengan jelas. Dan terus kemudian biasanya ciri katurangan itu kan burungnya itu jarang bersuara. Oh iya iya. Jarang, tetapi sekalinya bersuara itu suaranya pasti enak didengar. Itu ciri katurangan begitu. Kalau secara kebatinannya mungkin agak sulit ya Pak Haji ya untuk mencarinya. Tidak sembarangan mungkin Hanya burungnya. orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui tentang burung tersebut ya. Apakah burung ini berkaturangan atau tidak secara batin, secara gaib. Orang-orang tertentu ya, katakan orang indigo lah Iya iya iya. ya, yang punya indera keenam, dia bisa mengetahui seperti itu. Nah, sebelum ke aura, nah kita sedikit bicara sejarahnya dulu nih. Sejarah burung perkutut katuranggannya Pak Haji yang kantong semar ini. Gimana sejarah Pak Haji mendapatkannya nih? Karena kan kalau orang biasa mungkin seperti saya nih harus sekalipun mau punya perkutut semacam ini kan harus melalui rekomendasi. Ya kan, karena kita tidak tahu hal-hal seperti itu. Dan untuk Pak Haji ini sejarahnya gimana? Katanya Pak Haji ini cuma punya satu-satunya aja nih. Oh iya, ya. Jadi cerita ya, kronologis bagaimana bisa ada burung ini yang dikatakan nama semar. Awalnya ini saya bukan beli ya, tapi saya punya burung perkutut yang memiliki bulu putih. Burung ini ya saya beli dengan harga lumayan, dan saya sama teman yang pecinta burung juga, pecinta burung, bahkan lebih dulu dari saya. Dia mengatakan bahwa di rumahnya ada burung katuranggan. Pas saya lihat burungnya itu ada taruh di dalam rumah, di dapur rumahnya itu. Saya lihat juga memiliki aura-aura yang bagus. Dia apa ya, burung ini emang saya kira juga sama pemikiran saya dengan orang teman saya yang memiliki burung ini. Iya ya. Jadi ciri-cirinya itu diantaranya dia kepalanya sering menunduk dan jarang bunyi, lalu kemudian ada belahan di sini, ada belahan, dan saya langsung tertarik dengan burung ini. Karena emang ada pas tahu ada aura-aura, ada auranya gitu ya. Iya iya iya. Ada aura yang masyarakat. Ada aura khusus ya. Kalau itu emang benar-benar kantong semar ya. Cuma waktu itu saya belum tahu kalau ini kantong semar atau bukan. Tapi saya hanya merasakan ada aura-aura aja, di sini burung kan ada isinya. Tapi teman Pak Haji itu nggak tahu. Dia juga nggak tahu tentang burung ini.
Nah, di saya kan ada anak indigo. Oh iya. Pada saat dia juga pecinta burung, pada saat main ke rumah, dia melihat burung ini, dia bilang ini burung kantong semar kata dia. Jadi tambah meyakinkan juga. Saya kaget kan, oh itu kantong semar, ya kantong semar. Padahal Pak Haji udah tahu ya, udah tahu. Ya, semua waktu itu saya tahu, tapi belum begitu meyakinkan. Ya. Hanya tahu dari sisi ini aja, apa namanya, bahwa ini katurangan, tapi nggak tahu katuran itu namanya apa gitu kan. Ada kan istilahnya seperti apa sih, Rondo Semoyo lah gitu kan, Ojo Wono dan sebagainya gitu kan, macam-macam. Nah, kalau ini burung kantong semar saya nggak tahu waktu itu. Baru saya mulai berpikir dengan kantong semar itu pada saat ada yang anak indigo itu main ke rumah. Oh iya iya. Nah, berarti jadi dibawa oleh Pak Haji burungnya. Jadi. Ya. Nah, setelah dibawa, mungkin kalau betul-betul katurangan sejati, burung kantong semar asli, mungkin ada perasaan-perasaan gimana setelah di rumah, atau ada apalah gitu. Ada hal-hal yang di luar nurul. Iya. Ini Ya, Pak. seperti burung ini kan jarang bunyi. Ya. Satu malam pernah burung ini bunyi itu sampai lama sekali, bunyi sampai mau menjelang subuh, menjelang pagi. Nah, besokan harinya ada rezeki Yang tidak disangka-sangka. yang tidak disangka-sangka gitu. Oke, nah jadi ini burungnya Pak Haji ya. Iya. Ini dia burungnya ya. Jadi burungnya nggak harus jinak juga ya Pak Haji ya. Ini sebetulnya burung udah jinak, cuman dia nggak terbiasa seperti ini kan. Oh iya. Karena nggak terbiasa ditaruh di bawah. Iya. Kalau dia lagi di atas, dia udah kayak patung. Iya betul. Dan bunyinya juga jarang-jarang. Jarang sekali. Dia hanya berbunyi pada waktu-waktu tertentu aja, yang ibaratnya dia memberikan satu tanda kode alam. Ya. Seperti itu. Untuk lebih detailnya tentang kantong semar ini, Pak Haji kira-kira gimana tanggapan Pak Haji ini? Kalau misalkan teman-teman yang nonton di sini ingin memiliki, ya, walaupun memang tidak mudah Pak Haji nih, gimana nih? Karena Pak Haji juga cuma punya satu-satunya ya, karena susah yang betul-betul beraura itu susah sekali ya. Susah. Dari sekian burung itu ratusan bahkan ribuan belum tentu ada satu, Iya. Karena susah sekali untuk ini. Sejarahnya burung ini dapat itu di tempat yang khusus. Tempat khusus ya? Di tempat khusus, di tempat yang di perkebunan yang jarang orang ada di situ. Adanya di pohon-pohon yang di pemakaman. Oh, jadi dapat dari area pemakaman? Iya, di pohon angsana. Ya tuh teman-teman, jadi burung ini sejarahnya tidak gampang ya. Ini di area pemakaman, katanya pantang ya kalau ngambil burung di area pemakaman. Jauh, susah banget. Susah katanya, iya benar. Iya, susah. Jarang sekali. Kalau nggak dipinta dulu mah, atau memang bukan jodohnya, mungkin susah. Oh iya. Jarang sekali, sekalipun dia itu tukang jaring burung, jarang. Belum tentu dapat kalau dimakan. Katanya dengar-dengar nih sama burung ini Pak Haji ada seseorang yang minat, cuman sama Pak Haji nggak dilepas ya? Enggak, saya belum tentu melepas. Kalaupun ada yang minat, karena ini burung langka ya, susah. Ya, emang burung langka sih, kalau karena kan sejarah mendapatkannya juga harus jadi rekomendasi dong. Rekomendasi. Ya. Nah, iya, ini tidak cukup sembarang. sehari doang ini, mendapat burung ini tidak sehari doang. Butuh
butuh proses banyak ya. beberapa hari baru dapat ini. Nah teman-teman, ini dia ya burungnya kalau ditaruh di bawah gerabagan kayak gitu, padahal ini aslinya jinak. Kalau di atas dia manteng kayak ya. patung. Kayak patung aja, tapi kalau sekali bunyi kode alam banget ya. Pasti ada sesuatu yang Kadang-kadang kan dia kan nggak mau ketahuan orang, kadang-kadang iya. nggak disangka bukan burung ini gitu. Tapi kalau sama pemiliknya dia udah tahu. Nah, berarti betul mitosnya kalau perkutut itu cocok-cocokan ya Pak Ji ya? Betul. Nah, terus kalau yang nggak cocok akan seperti apa nanti? Apakah ada sesuatu dengan pemiliknya atau dengan burungnya? Atau Biasanya memang tidak terjadi apa-apa? terkhusus nih ya, terkhusus untuk burung kantong semar. Itu biasanya dia kalau kita punya burung seperti itu, kalau ada burung lain yang katurangan juga biasanya akan meninggal, akan mati. Aura apa mungkin energi atau apanya itu kalah dengan ini. Kalau yang asli ya? Kalau yang asli. Dan itu saya alami kejadian begitu. Oh, jadi teman-teman harus hati-hati banget nih kalau mau betul-betul ketemu dengan katurangan asli kantong semar ini, karena bukan burung sembarangan, karena salah satu burung yang memiliki khodam tertentu ya. Oke. Nah Pak Haji ini kan mengkoleksi burung-burung yang tidak biasa ya. Itu burung-burung perkutut khusus kanturangan. Sampai berburu kemana-mana ya untuk mendapatkannya ya, dengan ciri-ciri tertentu, dan bukan hanya sekedar ciri dari fisiknya saja, tapi Pak Haji mendeteksi dari auranya juga ya. Ya. Nah, jadi teman-teman disarankan untuk kalau mau pelihara burung yang ingin berkeistimewaan khusus harus punya rekomendasi yang bagus dari yang ahlinya, seperti itu ya teman-teman. Pak Haji, sudah sore, nanti kita sambung lagi. Kira-kira apa nih Pak Haji, saya mau tanya nih, katanya dengar-dengar Pak Haji juga punya perkutut apa ya, apa sih namanya, yang Ada kantong semar, ada rondo semoyo, ada rojowono, ada rodayo ini ada rodayo. Tapi kalau baca pribadi sebetulnya yang saya bikin seneng, enak dilihat itu yang rojowono, yang warna ada birunya. Iya, ada biru di kandang ini. Oke Pak Haji, nanti kita bahas lagi dengan sejarahnya Ya rojowono. Iya. Dengan auranya ya, dengan keistimewaannya Ya. Jadi kantong semar Pak Haji ini cuman baru satu, tapi kalau punya dua kayaknya dilepas satu nih Pak Haji ya. Satu. Ya ini juga kalau Karena emang emang nggak boleh kita memiliki dua jenis yang sama, apa gimana itu? Setahu saya sih nggak begitu. Begitu ya? Enggak. Tapi juga belum tentu dapat dua juga orang. Oh iya, betul. Nah, Susah nyarinya. Ini burung langka lah. Secara ininya ya, dari sisi mistiknya. tapi kalau ternyata nih Pak Haji, ada orang yang betul-betul sedang mencari dan lagi butuh burung tersebut yang dimiliki oleh Pak Haji ini, termasuk kantong semar ini, itu gimana Pak Haji? Pak Haji kan bakal susah lagi nih nanti dapatnya nih. Kalau secara pribadi saya sebetulnya belum ada minat ya untuk melepas burung, belum kepikiran situ. Tapi kalau misalkan ada orang yang memang membutuhkan ya bisa dibicarakan saja. Oh itu ya? Iya, sejauh mana dia butuhnya kan gitu. Iya. Dan juga Pak Haji juga nggak sembarangan melihat orangnya dulu kan? Iya. Cocok-cocoknya enggaknya kan gitu. Oke Pak Haji, nanti Pak Haji, nanti tolong kabarin saya kalau mau kemana-mana ngambil burung nih ya. Saya mau ikutin Pak Haji, jejak Pak Haji nih, bagaimana cara mendapatkan burungnya nih. Oke, ya Pak Haji ya. Oke teman, ya sampai di sini dulu obrolan kita sama Pak Haji. Nanti kita sambung lagi nih ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa back to channel di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.